Assalamualaikum teman-teman. Jadi bagi kalian yang melamar ahli pertama perencana dan belum tahu mau belajar apa untuk tahap di SKB, jadi salah satunya yang harus pelajarin adalah tentang soal ekonomi. Nah, di sini aku mau nggak tahu nih kisi-kisi soal ekonominya. Yuk kita pelajarin. Sebelum kita lanjut ke soal, ada baiknya kalian subscribe dan share biar channel ini bermanfaat untuk yang lain. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah A. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. B. Ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. C. Bagaimana pemenuhan kepuasan manusia. D. Ilmu ekonomi yang mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metode. E. Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dan jawabannya adalah A. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai suatu proses A. Penambahan barang atau jasa selama satu periode. B. Naiknya pendapatan kotor dalam satu kurun waktu. C. Naiknya pendapatan per kapita dalam suatu kurun waktu. D. Terjadinya penambahan GNP dalam satu tahun. E. Distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Jawabannya adalah C. Naiknya pendapatan per kapita dalam suatu kurun waktu. Ketiga, tujuan utama adanya perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu A. Meningkatkan inflasi. B. Melihat kemajuan kondisi perekonomian. C. Memakmurkan negara. D. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. E. Mengurangi pengangguran. Jawabannya adalah B. Melihat kemajuan kondisi perekonomian. 4. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Terjadinya peningkatan GMP dan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. 2. Peningkatan GMP dan pendapatan per kapita disertai pemerataan. 3. Mengalami perubahan struktur ekonomi. 4. Ditemukan sebagai sumber produktif serta dapat dioptimalkan dengan baik. 5. Adanya inovasi serta penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari uraian di atas, yang termasuk ciri-ciri pembangunan ekonomi yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 4, D. 2, 3, dan 4, E. 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah B. 2, 3, dan 5. 5. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu A. Menstabilkan harga berbagai barang kebutuhan pokok. B. Meningkatkan SDM sumber daya manusia. C. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. D. Membangun banyak gedung pencakar langit. E. Menjadikan negara Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Jawabannya adalah C. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pertumbuhan ekonomi artinya A. Naiknya produk nasional per kapita dari periode ke periode dalam waktu jangka panjang. B. Upaya peningkatan pendapatan nasional yang berdampak pada menaiknya kesejahteraan rakyat. C. Upaya untuk menaikkan pendapatan suatu negara. D. Proses perubahan yang menghasilkan perbaikan dalam bidang ekonomi. E. Merubah berbagai kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. Jawabannya adalah A. Naiknya produk nasional per kapita dari periode ke periode dalam waktu jangka panjang. Oke, next kita lanjut ke nomor 7. Menurut pendapat Frederick, list pertumbuhan perekonomian dapat diukur berdasarkan perkembangan A. Peradaban masyarakat, B. Sarana tukar-menukar, C. Teknik produksi, D. Sarana distribusi, dan E. Pasar. Jawabannya adalah C. Teknik produksi. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan tahap-tahap dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menurut Kurt Berkshire yaitu rumah tangga, A. Dunia, B. Bangsa, C. Tertutup, D. Kota, E. Internasional. Jawabannya adalah E. Internasional.
9. Hubungan antara perkembangan penduduk dengan pembangunan yaitu A. Pertambahan penduduk yang cepat, usia produktif sebanding dengan rasio ketergantungan. B. Bertambahnya penduduk akan mendorong tingkat konsumsi yang tinggi. C. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dan ramai. D. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka jumlah tenaga kerja bertambah dan memperluas pasar hasil produksinya. E. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka program KB menjadi penting dalam pembangunan. Jawabannya adalah C. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dan ramai. Lanjut ke nomor 10. Di bawah ini yang bukan termasuk faktor pertumbuhan ekonomi yaitu A. Tenaga kerja, B. Jumlah penduduk, C. Uang, D. Manajemen, E. Teknologi. Pastinya udah pada tahu ya jawabannya apa. Ya, jawabannya adalah C. Uang. Masuk ke nomor 11. Perhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah ini. 1. Mengembara dan berburu. 2. Beternak dan bertani. 3. Bertani dan kerajinan. 4. Industri, kerajinan, dan perdagangan. Pendapat di atas dikemukakan oleh A. Friedrich List, B. Werner Sombart, C. Robert Solow, D. Max Weber, E. Harold Demar. Jawabannya adalah D. Max Weber. Tokoh-tokoh itu juga penting ya, harus dihafal juga. Karena pasti satu atau dua itu akan keluar di soal. Nomor 12, faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi yaitu A. Teknologi, B. SDM, C. Permodalan, D. Tenaga kerja, dan E. Luasnya pasar. Jawabannya adalah B. SDM. 13. Pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis yaitu tukar-menukar. 1. Secara in natura. 2. Dengan perantara uang. 3. Dengan menggunakan kartu kredit. Pendapat di atas dikemukakan oleh A. Max Weber, B. Friedrich List, C. Gustav von Schumacher, D. Bruno Hildebrand, atau E. Werner Sombart. Jawabannya adalah D. Bruno Hildebrand. 14. Perekonomian dapat dianggap tumbuh apabila pada tahun tertentu terjadi A. Peningkatan investasi masyarakat, B. Peningkatan tabungan masyarakat dari tahun sebelumnya, C. Peningkatan pendapatan nominal masyarakat dari tahun sebelumnya, D. Peningkatan pendapatan real masyarakat dari tahun sebelumnya, atau E. Peningkatan konsumsi masyarakat. Jawabannya adalah D. Peningkatan pendapatan real masyarakat dari tahun sebelumnya. Lanjut ke nomor 15. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah A. Tingkat harga-harga, B. PNB Produk Nasional Bruto, C. PNB per kapita, D. PDB Produk Domestik Bruto, dan E. PDB per kapita. Jawabannya adalah D. PDB Produk Domestik Bruto. 16. Di negara sedang berkembang, 3 masalah utama pembangunan ekonomi berhubungan dengan A. Rendahnya produktivitas, kemiskinan, dan kebodohan, B. Kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, C. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, D. Kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran, E. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan rusaknya lingkungan hidup. Jawabannya adalah C. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. 17. Perhatikan ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di bawah ini. 1. Berorientasi ekspor. 2. Produsen barang-barang primer. 3. Tersedia modal dan tenaga ahli. 4. Berorientasi pada perdagangan bahan mentah. 5. Merupakan penghasil barang-barang jadi dan barang-barang modal. Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk ciri negara maju yaitu nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 4, D. 3, 4, dan 5, E. 2, 3, dan 4. Dan jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. 18. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin. 2. Pengembangan sistem jaminan sosial. 3. Pelaksanaan IDT, Impres Desa Tertinggal. 4. Perluasan kesempatan kerja. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4,
C. 1 dan 3, D. 3 dan 4, atau E. 2 dan 3? Jawabannya adalah B. 2 dan 4. 19. Data PDB Indonesia tahun 2007 sampai 2010 sebagai berikut. Di 2007, 1.326.000, 2008, 1.365.000, di 2009, 1.420.000, di 2010, 1.477.000. Berdasarkan data di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar A. 3,04%, B. 3,84%, C. 3,40%, D. 4%, dan E. 3,47%. Jawabannya adalah D. 4%. Oke, masuk pertanyaan terakhir. Nomor 20. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan nasional. 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. 3. Rendahnya penyerapan tenaga kerja. 4. Perekonomian tidak mengalami banyak guncangan. 5. Terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Berdasarkan uraian di atas, pernyataan yang termasuk keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5, atau E. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah B. 2, 4, dan 5. Oke, selesai deh sedikit kisi-kisi soal ekonomi dari aku. Semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang mau ngasih saran, bisa komen di kolom komen di channel YouTube aku. Untuk kedepannya, aku harus share soal atau pembahasan seperti apa. Terima kasih sudah menonton dan semangat terus untuk berjuang nih.